Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 869. Hari ini, ketika Ye Qingmei dan Lin Yu pergi keluar, Chun Sheng dan Bu Cheng juga ada di sana, tetapi Lin Yu tidak memberitahu mereka kemana tujuan mereka. Dan ketika dia berpisah dari Lin Yu, dia tidak menyadari bahwa Chun Sheng dan Bu Cheng mengikutinya. Si Chun Sheng dan Bu Cheng tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya. Sementara dia bersyukur, hatinya juga bingung. Dia tidak tahu mengapa mereka muncul tiba-tiba, dan melihat Chun Sheng dengan sengaja menabrak belakang mobil Zhang Yitang, sepertinya dia sudah merencanakannya. Dan hampir sama dengan set yang diberikan Zhang Yitang padanya. Saya datang ke sini setelah menerima berita dari Chun Sheng. Bu Cheng berkata dengan acuh tak acuh tanpa ekspresi di wajahnya. Dia bilang kamu diculik oleh Zhang Yitang dan bertanya apa yang akan kita lakukan. Setelah berdiskusi dengan Bai Rentu, aku menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah dan membiarkan dia mengikutimu. Lalu kami berdua bergegas. Setelah datang, setelah bertemu dengannya, kami mengikutimu sampai ke jalan kecil ini. Kami melihat cocok bagi kami untuk melakukan sesuatu, jadi kami baru saja bertindak. Setelah mengatakan ini, dia sedikit mengernyit, dan berkata dengan bingung, ya, bagaimana Chun Sheng menemukan bocah ini? Mungkinkah ini pertemuan kebetulan? Tapi bukankah dia mengatakan bahwa dia pulang untuk tidur di sore hari? Kami terlalu cemas sekarang, dan kami lupa bertanya padanya. Karena Chun Sheng dan mereka tidak berada di mobil yang sama saat ini, dia tidak bisa menangkap Chun Sheng dan memintanya untuk mengerti. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak kali ini. Ye Qingmei berkata dengan rasa terima kasih, jika bukan karena hujan salju lebat ini, atau karena mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana baginya malam ini. Kamu sopan, suami kami, yang tidak melindungimu, adalah kesalahan kami. Bu Cheng berkata dengan suara yang dalam, pada kenyataannya, tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa Ye Qingmei akan dalam bahaya sebelumnya, bagaimanapun, Lin Yu yang keluar bersamanya sangat menakutkan. Setelah berbicara tentang Bu Cheng, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lin Yu. Saat ini, Lin Yu, Han Bing dan yang lainnya diblokir dalam perjalanan pulang ke kota. Meski saljunya sudah jauh lebih kecil, salju terlalu banyak, sehingga jalan masih sangat padat, terutama yang dari pinggiran ke kota. Sebagian jalan mengalami kemacetan, seperti terjadi kecelakaan mobil. Sekarang kota ini tidak lagi diblokir, saya tidak menyangka akan diblokir di sini. Han Bing mengerutkan kening dan berkata, saat ini, jalanan penuh dengan mobil, meskipun dia sementara mengerahkan polisi lalu lintas untuk membantu, itu tidak berguna, jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Lin Yu berkeringat deras, dan dari waktu ke waktu dia menjulurkan kepalanya dan melihat keluar. Dia menyebutkan tenggorokannya dan membiarkan alis Ye Qing tergantung di hatinya. Dia melirik ponselnya dari waktu ke waktu, mengharapkan Jiang Yan memanggil dirinya sendiri tiba-tiba. Katakan pada dirimu bahwa Ye Qingmei telah pulang. Dia tidak berani memikirkan apa yang akan dia lakukan jika Ye Qingmei memiliki umur panjang dan dua kekurangan. Mungkin dia akan terjebak dalam rasa sakit dan rasa bersalah yang tak ada habisnya selama sisa hidupnya. Bagaimanapun, dia dan Ye Qingmei sudah kembali jika dia tidak ingin mengejar bayangan iblis. Rumah yang hangat. Tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering melihat panggilan dari Bu Cheng. Mata Lin Yu berbinar, berpikir bagaimana dia telah melupakan mereka, dan berencana untuk membiarkan mereka menemukan Ye Qingmei terlebih dahulu. Lin Yu segera mengangkat telepon dan berkata dengan cemas, "Hei, kakak Bu, teleponmu datang pada waktu yang tepat. Qingmei dan aku berpisah lebih dari 2 jam yang lalu. Dia belum pulang. Jadi tolong hubungi saudara Sangli. Tuan, dia bersamaku." Sebelum dia selesai berbicara, saluran di ujung lain telepon menginterupsi dia terlebih dahulu.
Denganmu. Hati Lin Yu terangkat ketika dia mendengar ini, dan dia langsung terkejut, dan bertanya dengan tidak percaya, benarkah? Bagaimana dia bisa bersamamu? Ini lebih rumit. Datang dan bergabunglah dengan kami dulu. Setelah kamu datang, kamu akan tahu segalanya. Bu Cheng berkata dengan suara yang dalam. Bagus. Lin Yu mengangguk kegirangan, dan hendak menangis kegirangan, dan dadanya, seolah-olah ditekan oleh batu besar, tiba-tiba sangat bahagia. Kakak Bu, apakah tidak apa-apa membersihkan alismu? Lin Yu bertanya dengan agak cemas. Dia tahu bahwa karena Bu Cheng bisa bersama Ye Qingmei, itu berarti Ye Qingmei pasti mengalami kecelakaan, setidaknya kecelakaan kecil seperti kecelakaan mobil. Tidak apa-apa, jangan khawatir, dia baik-baik saja. Bu Cheng menyerahkan telepon kepada Ye Qingmei. Ye Qingmei menjadi tenang, dan Lin Yu benar-benar lega setelah beberapa patah kata dengan Lin Yu. Setelah menutup telepon, Bu Cheng mengirimi Lin Yu pesan teks, alamatnya relatif jauh, seolah-olah dia berada di pinggiran kota. Lin Yu mengerutkan kening dan tidak bisa membantu tetapi merasa curiga, tetapi tidak banyak bertanya, menyalakan navigasi, memasukkan alamat yang dikirim kepadanya oleh Bu Cheng, dan kemudian menentukan rute. Han Bing, kamu harus kembali dulu, aku akan mencari mereka. Lin Yu berkata pada Han Bing dengan sedikit kegembiraan, Qingmei bersama mereka. Han Bing terkejut sedikit, melihat navigasi di tangan Lin Yu, dan bertanya dengan bingung, bagaimana kabarmu? Lari. Lin Yu berkata dengan penuh semangat. Han Bing membuka mulutnya karena terkejut, lari. Ya, tidak jauh. Lin Yu mengangguk dan berkata bahwa dia sudah melompat keluar dari mobil melihat kondisi jalan. Dia tidak tahu kapan itu akan bisa dibuka, jadi dia berencana untuk lari langsung. Tidak jauh. Mulut Han Bing terbuka lebar, saudaraku, 26,7 km. Namun, Lin Yu sudah melarikan diri dengan waktu dia berbicara. Meski jaraknya memang agak jauh, dan suhu udara saat ini juga terbilang rendah, namun bagi Lin Yu yang sudah berpraktik hingga sekolah menengah pertama itu bukan masalah besar, kemampuan tahan dingin tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Belum lagi, bahkan daya tahannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dia telah berlari 5 atau 6 km dalam satu tarikan napas, tetapi coraknya seperti biasa, wajahnya tidak memerah. Dia tidak bernapas, dan karena hatinya terlalu cemas, kecepatannya masih meningkat. Karena lokasi Bu Cheng jauh dan di pinggiran kota, Lin Yu tidak melewati kota, melainkan melaju lurus di sepanjang jalan tanpa hambatan. Akhirnya, Lin Yu butuh waktu kurang dari setengah jam untuk tiba di Bu Cheng. Lokasi tersebut. Saya melihat bahwa ini juga merupakan bagian dari tanah rekayasa yang sedang dikembangkan. Beberapa papan balok logam biru didirikan di lingkaran luar. Lin Yu berbalik ke dalam dengan sangat fleksibel, dan menemukan bahwa meskipun sebidang tanah ini dipagari, namun belum tertutup. Dalam perkembangannya, ada beberapa hektar pohon poplar ditanam di kiri depan, cabang-cabangnya tertutup salju tebal. Pada saat ini ada beberapa tonjolan yang tertutup salju di bawah pohon, yang terlihat seperti gundukan sepi. Lin Yu melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang di sekitar sama sekali. Tepat ketika dia hendak membuat panggilan, dia melihat sebuah van perlahan melaju ke sisi ini dari celah di kejauhan. Dia tidak bisa membuka matanya di bawah cahaya. Lin Yu menyipitkan matanya sedikit, tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan menjadi waspada. Namun, orang-orang di dalam van segera mematikan balok tinggi setelah melihat Lin Yu dengan jelas, beralih ke balok rendah, dan kemudian mengendarai mobil perlahan menuju Lin Yu. Kakak Ho. Jauh dari sana, pengemudi taksi berteriak pada Lin Yu. Chun Seng. Lin Yu terkejut segera setelah mengenali Chun Seng, dan sangat terkejut bagaimana Chun Seng akan datang ke sini, bukankah seharusnya itu selangkah demi selangkah. Ketika van tiba, Chun Seng dan Bai Rentu melompat keluar dari van. Setelah melihat 100 orang dibantai,
Lin Yu terkejut lagi dan berkata dengan heran, "Kakak Niu, kamu? Kenapa kamu di sini juga? Di mana kakak Bu?" "Dia mengirim King Mei pulang, dan dia akan segera datang." Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam. Lalu ada apa denganmu?" Lin Yu bertanya dengan bingung. Bai Rentu tidak menjawab Lin Yu, menoleh dan berkata pada Chun Seng, "Tarik dia." "Ini baik." Chun Seng buru-buru setuju, lalu lari ke mobil, menarik pintu mobil, dan menarik Zhang Yitang keluar dari mobil. Saya melihat Zhang Yitang diikat kuat dengan tali rami tebal, dan masih ada sepotong kain lap ternoda dengan oli mesin di mulutnya, dan mulutnya hanya bisa mengeluarkan suara, "wow-wow." Lin Yu mengenali Zhang Yitang sekilas, alisnya sedikit mengernyit, wajahnya tiba-tiba dingin, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, "Kakak Niu, apa yang terjadi?" Meskipun dia bertanya kepada Bai Rentu tentang ini, matanya menatap Zhang Yitang tanpa berkedip, dan dia sepertinya menyadari sesuatu tiba-tiba, sehingga tidak ada perasaan di matanya, seolah-olah itu bukan Zhang Yitang. Itu adalah tubuh yang dingin.